Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya. Oke mam, sharing kegiatan hari ini. Jadi ini hari keberapa aku pindah ya. Jadi ini AC baru dipindahin nih mam ke rumah karena emang kemarin ada beberapa barang yang masih ditinggalin di kontrakan dan aku udah izin sama yang punya kontrakan gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kemarin ya pasang AC, cuma berhubung pas pasang AC-nya akunya lagi di luar, suami akunya juga lagi kerja, tapi yang udah terlanjur janjian sama tukang AC gitu buat mindahin AC. Jadinya tuh yang perkabelannya itu belum rapi ya. Nah ini mumpung pak suaminya lagi libur nih, langsung aja dibenerin perkabelannya biar rapi. Nah ini pas suami cuma pakai kayak kursi doang, aku nahan gitu. Nah itu lemarinya juga belum diisi semua baju-baju ya mam. Paling ribet perkara baju beneran, karena emang kemarin pas mau pindahan gitu bajunya itu banyak banget, kayak aku udah nyuciin tapi belum pada disetrikain gitu, dan alhasil bajunya tuh yang belum pada masuk ke dalam lemari karena emang belum disetrika gitu. Dan ini pemasangan kabelnya lumayan lama ya mam, karena ribet juga. Ini langsung dicolokin ke kilometer gitu biar enggak cetak-cetrek gitu ya, biar enggak cabut colok juga. Jadinya tuh yang langsung dicolokinnya ke kilometeran gitu. Nah ini lumayan lama juga. Ini aku nahan tangganya karena tangganya itu tangga bikinan sendiri dan masih peleot-peleot. Aku takut pas suami jatuh. Dan pas suami itu berat badannya lumayan berat banget ya, karena dia tuh orangnya tinggi. Udah gitu sekarang berat badannya hampir ke 90 kilo gitu. Jadi aku ngeri aja sih dia jatuh, ya udah aku pegangin aja gitu. Pas suami di atas, nah aku meganginnya kayak gini, nggak berani ninggalin karena tangganya itu bener-bener yang melewat banget sih mam. Rumah tuh sebenarnya kondisinya masih berantakan banget sih, karena emang aku juga sambil ngerjain yang lainnya juga, dan aku juga masih dagang gitu. Jadi aktivitas dari subuh ke pagi hari itu sibuk ya, terus kadang-kadang siang juga ada apa gitu, karena sekarang kan emang lagi beneran banyak kesibukan ya. Pokoknya bulan ini aku ngerasanya tuh bener-bener yang sibuk aja gitu, kayak mulai dari kondangan yang banyak banget gitu, satu hari ada beberapa kali, terus kayak pindahan juga, terus ada kegiatan pantarlih juga, dan ada kegiatan yang lain-lainnya. Makanya tuh rumah yang belum kepegang sama sekali. Nah ini kemarin tuh barangnya ditumpukin di kamar belakang gitu, kamar kakak Alesa. Hari ini mulai aku mau beres-beresin deh. Nah ini tuh di belakang lemari itu kan kayak masih ada cor-coran gitu ya mam ya. Kemarin itu udah aku kasih lihat videonya, masih ada pralon tapi cuma ditindihin kayak cor-coran gitu. Jadi belum harusnya sih diuruk gitu ya, si tanah tuh ditinggiin lagi, cuma karena emang berhubung biayanya belum ada. Ya sementara kayak gitu aja dulu. Nah ini lemarinya kakak Alesa mau aku taikin dulu aja, nanti paling diganjel sama kayak batako sementara. Terus ke belakangnya juga biar kayak rada legaan, karena kamar kakak Alesa ini beneran yang sempit banget, dan di dalam kardus-kardus ini pun masih banyak banget barang-barang yang harus aku beres-beresin. Nah ini sebenarnya kayak perbajuan udah mulai aku beres-beresin tuh, kayak spray, terus kayak baju-baju kakak Alesa sebenarnya udah aku beresin, cuma berhubung mau digotong lagi ke atas jadi aku keluarin dulu. Ini sebenarnya kayak berdebu nggak berdebu sih, kayak apa ya namanya ya, bersih nggak bersih gitu. Tapi di bagian yang tadi aku taruhin baju itu udah aku sapuin dulu. Nah ini aku mulai kayak ngegotong sendiri karena emang di rumah apa ya namanya, Pak suami tadi udah berangkat kerja gitu ya. Jadi aku yang sendiri aja deh, karena emang kalau nungguin apa-apa sama Pak suami itu lama, dan aku tuh orangnya nggak legenan mam. Selama aku bisa ya udah aku kerjain aja dulu. Nanti kalau emang sekiranya aku nggak mampu banget untuk beres-beres, baru sama Pak suami. Nah ini aku ganjelnya batakonya segini. Ini jelek banget ya. Tapi ya udah, ini aku mau cari lagi keluar batakonya, nanti aku ganjel lagi biar kiri kanan biar lebih kuat aja. Kalau kayak gini pastinya nggak kuat ya, karena lemari ini isinya lumayan banyak juga, apalagi baju-baju. Nanti aku isi tas gitu. Kemarin aku udah pilih-pilih baju sampai dapat 2 kerdusan gitu yang gede-gede, dan aku udah kasihin ya, siapa aja yang mau silahkan ambil gitu kan. Kalau emang dipakai ya pakai, silahkan. Kalau nggak dipakai dijadiin lap juga nggak apa-apa, selayaknya aja. Kalau mereka suka ya silahkan ambil. Dan masih ada banyak baju-baju yang apa sih namanya, di lemari itu masih banyak aja gitu, walaupun yang udah aku kasih itu ya setengahnya gitu.
Ya, apalagi kayak kain-kain bekas dede alpa kecil, kayaknya tuh aku kalau untuk kain-kain bekas dede bayi gitu, kakak bayi, kayaknya tuh yang apa ya, ngerasa sayang banget untuk dikasihin gitu. Kayaknya tuh kayak ada kenangan-kenangan anak tuh gimana ya, apalagi pakai selimut itu gitu, apalagi selimut yang dia suka banget. Jadi itu untuk kayak selimut-selimut kakak, terus kayak ade gitu, sayang banget mau aku kasih-kasihin. Tapi kalau kayak baju aku, terus kayak apa ya namanya, sarung-sarungan gitu, itu tuh kalau emang udah jarang banget aku pakai ya udah aku kasihin. Nah kayak mukena-mukena juga aku kan setiap tahun beli gitu, jadi yang paling lama nggak aku pakai, jarang dipakai, ya udah aku keluarin juga biar dipakai, biar bermanfaat juga ya. Untuk mukena sih insya Allah masih pada bagus-bagus banget ya, karena aku sering banget beli mukena gitu. Nah, ini udah aku beres-beresin. Ini khusus untuk persprayan, kain-kainan, terus kayak sarung-sarungan. Aku taruhnya di sini semua. Nah, ini gendongan juga. Nih, ini gendongannya sebenarnya jarang aku pakai. Cuma ya sesekali kalau lagi pergi kemana-mana gitu kan. Dede apa kan masih kecil dan kadang-kadang itu pengen digendong. Makanya gendongan itu tuh yang nggak aku kasihin gitu, karena simpel juga sih dibawa kemana-mana. Untuk di atas lemarinya sementara ya aku taruhin barang-barang yang sekiranya jarang banget dipakai. Ini di dalam kardus masih banyak banget barang-barang yang belum dibongkar-bongkar gitu kan. Itu ada oven tangkringnya Teh Siti Aisyah tuh. Sebenarnya aku udah pengen ngasihin ya ke Teh Sitinya, cuma kayaknya si tetenya sibuk ya, ya aku jadi belum sempet juga gitu kan ngasihin ininya. Ya udahlah, nanti aku taruh di atas aja. Takutnya sih pas pindahan kayak gini kan ya nggak tahu ya, bukan cuma aku yang bawa-bawa barang gitu kan, takut ketindih-tindih dan takutnya itu penyok doang gitu ya. Itu udah aku pindahin ke atas lemari biar aman aja, biar enggak kayak ketindih apa-apa. Nah ini mulai rapih ya mam ya, ya rapi lah ya untuk sedikit. Nanti pokoknya pelan-pelan deh, yang barang-barang di dalam kardus juga aku bakal nyari akal lagi gimana cara nyusunnya. Pengennya sih rumah itu jangan kayak banyak perabotan, tapi tetap aja ya perabotan kalau mau dikasihin semua juga kan ya nggak mungkin, karena emang ada beberapa barang yang sesekali aku pakai juga gitu kan. Jadi nggak mungkin kan nanti di saat aku butuh beli dadakan juga, karena aku beli ini juga emang ya untuk sesekali pakai gitu kadang-kadang. Tapi ya kayak gini deh resikonya, jadi kayak banyak banget perabotan-perabotan yang numpuk. Harusnya kalau rumah mau rapi itu katanya harus punya gudang, cuma ya boro-boro gudang ya rumah tipe kayak gini itu cuma ada 2 kamar dan kecil-kecil, dan naruh gudangnya itu di mana lagi gitu. Ya mungkin nanti ada rezeki lebih lagi ke depannya, nggak tahu, siapa tahu aku bisa ningkatin rumah dan aku punya gudang sendiri, jadi perabotan aku yang sesekali pakai itu ada tempatnya tersendiri. Untuk sekarang ya diakal-akalin deh ya, biarpun rumah jadi kelihatannya berantakan, numpuk-numpuk, untuk sementara ya kayak gini aja dulu. Dan aku untuk sekarang masih bersyukur sih mam, udah punya rumah sendiri, beda kayak kontrakan kemarin 3 petakan ya, jadi ya mau ngatur barang pun ya gimana gitu, tetap bingung. Dan ini nih mam, baju-baju masih ada aja yang di dalam plastik, jadi mau aku apa ya namanya pisah-pisahin, sekiranya yang masih layak dipakai dan yang udah nggak layak dipakai aku pisahin gitu. Ini juga nih ada tadi di kardus Magicom itu ada kayak piring-piringan dan aku mau bongkarin, terus kaget juga sih di dalam kardus itu tuh ada kayak piring-piring yang bagus ternyata gitu ya. Dan aku tuh nggak sadar kalau aku punya itu, mungkin yang saking lamanya nggak aku pakai jadinya tuh aku yang lupa. Nah ini sambil pilih-pilih mana barang yang masih dipakai, mana yang enggak. Udah kayak gini aja sih sementara waktu kamar kakak Alesa ya. Jadi yang penting untuk tempat tidurnya kakak Alesa nyaman, di sebelah sananya kerdus-kerdus kayak bantal-bantal gitu, kayak gitu aja dulu. Dan sementara untuk kamar kakak Alesa kayak gini. Oke, kita pindah ke bagian dapur nih mam. Ini sengaja banget masih belum aku kordenin karena ada beberapa barang yang harusnya aku apa ya namanya, aku susun lagi biar lebih rapi. Dan bupet ini sementara aku buat untuk nyimpen-nyimpen barang gitu ya. Sementara kayak gini aja dulu, nanti sambil dipikir-pikir gimana ke depannya ya, beresin barang ini juga gimana, aku juga sambil mikir. Jadi untuk sementara kayak gini aja dulu ya mam. Oke lah, ke siang harinya aku lanjut aktivitas aku hari ini mam. Jadi hari ini harus banget nih pergi ke tempatnya saudara aku. Jadi saudara aku mau nikahin anaknya gitu. Nah ini pagi-pagi nikahannya di rumah gitu ya mam ya. Jadi nanti resepsinya siang-siang sekitaran jam 1-an. Cuma nikahnya ini pagi-pagi. Ini aku udah sampai di Karawang sekitaran jam 9 pagi gitu.
Udah beres semua di sini untuk emak aku, tete-tete aku. Ini udah pada sampai duluan ke sini. Nah, ini acara apa sih ijab kabulnya ya, Mam. Jadi kayak gini sih kalau di Karawang ya sama lah ya, kayak di Cikarang juga hampir kayak gini. Acara ijab kabulnya jam berapa, nanti resepsinya jam berapa. Tapi biasanya sih kalau untuk di Cikarang gitu, antara ijab kabul sama tempat resepsinya itu kan deketan. Cuma kali ini jauh banget ya, Mam. Ini karena permintaan salah satu orang tua dari perempuannya gitu. Dan keluarga aku itu cukup banyak banget ya, Mam ya, bukan cukup lagi sih, emang banyak banget. Jadi pun kalau ada acara kayak gini sama keluarga aja itu udah banyak banget. Nah, ini tuh banyak nenek-nenek juga. Di Karawang itu masih banyak nenek-nenek, alhamdulillah. Ini wa aku masih dipanjangkan umurnya, jadi aku masih bisa bersilaturahmi. Ini kakak aku, terus keponakan aku, ada emak aku juga, ada bibi, ada uwa juga. Ini sekalian buat apa ya namanya, Mam, videoin lah ya gitu ya. Ini udah pada sepuh semuanya, tapi alhamdulillah masih sehat, walaupun ya karena usia juga gitu ya, namanya juga usia, adalah perbedaan kesehatannya. Ini tuh, Mam, tempatnya deket laut ya, jadinya tuh aku dari sini mau mampir dulu ke laut karena ini masih pagian gitu, sekitar jam 10, nanti resepsinya itu di jam 1-an gitu. Jadi aku mau sempatin dulu deh, aku mau bayar janji sama Dede Alpa sama Kakak Alesa, mau ngajakin mereka ke laut dulu karena emang ini beneran deket banget dari laut gitu. Jadi sekalian aja kita refreshing ya, kondangan sambil refreshing gitu. Dan kesini tuh nggak mahal sih untuk di daerah Karawang. Mungkin teman-teman tahu nih, yang tahu Pantai Sadari, Pakis, Samudra gitu ya. Ini tuh bener-bener yang banyak banget pesisir pantainya. Nah, ini pemandangan sebelum ke pantai, sebelum ke laut. Jadi kayak gini, ini suasananya adem juga. Masya Allah, pokoknya beberapa hari ini, beberapa minggu ini cuacanya itu lagi adem-adem aja gitu ya, Mam. Dan apa tuh hawanya pun dingin ya, jadinya tuh nikmat lah ya untuk orang Cikarang. Karawang itu terasa banget, dan biasanya itu kan Cikarang itu benar-benar yang cuacanya itu yang panas banget gitu. Tapi kali ini tuh rasanya tuh adem gitu, rasanya tuh kayak di puncak, apalagi kalau pas pagi-pagi ya, apalagi kalau aku pas lagi dia wuduk itu, dan rasanya tuh bener-bener dingin banget teman-teman. Muka aku jadi dingin, terus tangan aku dingin gitu. Nah, ini perjalanannya udah bagus banget ya suasananya. Emang di sepanjang jalan sini tuh ada beberapa tempat yang dijadikan tempat tamasya juga. Ini tambaknya. Ini tambaknya lumayan gede juga ya, Mam. Dan setelah setengah jam perjalanan, ini kita udah sampai juga ya, Mam, ke daerah lautnya. Ini suasananya kayak gini tuh, banyak ikan asin yang lagi dijemur. Nah, ini namanya Pantai Sadari ya. Pokoknya daerah Karawang dikelilingi sama laut ya. Itu ada Pantai Sadari, Pakis, Samudra, Cemara. Pokoknya ya mungkin satu laut tapi namanya tuh beda-beda sih. Alhamdulillah udah sampai sini. Ini masih banyak tukang dagang, tapi ya nggak begitu rame-rame banget, dan lautnya pun kelihatannya bening gitu ya, Mam. Biasanya tuh warnanya coklat ya, karena emang ini bukan musim penghujan gitu. Airnya tuh yang hijau bening juga, terus ditambah sepi juga, kayaknya enak banget ya. Terus suasananya itu anginnya sepoi-sepoi, jadinya tuh ya kita kesininya enak sih pas kayak gini suasananya. Oh iya, Mam, terima kasih banget sih buat teman-teman juga, Mam, yang selalu setia nemenin aku di setiap video aku. Aku ucapin terima kasih. Teman-teman yang mau nemenin aku sampai akhir video juga aku ucapin terima kasih. Jangan pernah bosan sama cerita-cerita aku ya, setiap harinya kayak gitu deh ya. Ya ceritanya tentang ibu rumah tangga, terus kegiatan rumah tangga juga, aktivitas aku. Semoga teman-teman gak pernah bosan. Dan di pantai sini yang pastinya yang gak boleh dilewatkan itu baksonya. Dan di sini baksonya lumayan enak dan lumayan murah, satu porsi cuma 12.000 aja.
Kopi satu gelasnya 5.000, terus es-esan itu 5.000 juga. Jadi ya biasa lah ya mam. Ini aku makan baksonya duluan, untuk Pak suami sih ntar katanya belakangan. Jadi gantian mantau bocilnya ya mam. Dan sampai di sini aja videonya. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu nemenin aku sampai akhir video. Dan buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kita tambah akrab, biar kita saling kenal juga ke depannya, biar kenal itu ya biar sayang juga ya teman-teman. Dan sampai di sini videonya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.